Ada keadilan dan pemaafan level 5. Level 5 ini yang disebut adil adalah yang selaras dengan nilai-nilai utama persaudaraan, kebebasan, kehidupan. Jadi keadilan di level 5 ini menganggap setiap orang itu pandangannya beda-beda. Setiap kelompok sosial yang benar dan yang salah beda-beda. Tapi di antara yang beda pasti ada yang sama. Nah, yang sama inilah yang harus dipedomani, yang dijadikan dasar. Ya, semua orang pasti sepakat bahwa kebersamaan itu penting, kebebasan itu penting, persaudaraan itu penting. Ini kan tidak ada yang bantah. Ini berarti nilai-nilai utama. Meskipun orang berpikirnya beda-beda. Jadi pemaafannya adalah saya maafkan demi nilai-nilai tadi. Di level 5 ini, saya maafkan kamu biar hidup kita harmonis. Memperjuangkan nilai harmoni. Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim bersaudara, jadi biar tidak ada tawuran sesama saudara, saya maafkan. Nah, itu nilai, demi nilainya. Meskipun secara hukum kamu bisa saya tuntut, meskipun menurut masyarakat harusnya kamu tidak saya maafkan. Tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan. Nah, itu demi nilai. Yang diperjuangkan nilai-nilainya. Nah, itu keadilan level 6. Jadi sudah lebih tinggi daripada sekedar hukum. Ada nilai yang diperjuangkan. Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apa-apa. Ini pemaafan level 6. Saya tahu kamu salah. Kamu minta maaf apa tidak minta maaf, saya maafkan. Nah, itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional. Tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Cinta bukan cinta kayak tadi loh ya, yang diselingkuhi, yang dianuin, enggak. Cinta yang murni, enggak ada pamrih. Kalau sama pacar kan cintanya ada pamrihnya. Loh iyalah, ya paling gampang pamrihnya kan pengen dibalas. Aku suka kamu, kamu juga harus suka aku. Itu kan ada pamrihnya. Kalau kamu tidak suka aku, ya aku pilih ganti ke yang lain kan begitu. Ini semacam negosiasi dagang sebenarnya. Aku ngasih sesuatu juga harus dapat sesuatu. Itu belum murni. Yang murni itu yang tidak peduli dapat apa nggak dapat, tetap dicintai. Itu level 6. Maaf juga begitu. Kamu minta maaf apa enggak, saya maafkan. Kenapa? Karena kita manusia, titik. Aku mencintai semua orang. Nah, itu titik sudah. Ini levelnya tinggi. Agak susah diterapkan, tapi bisa diusahakan. Di titik-titik tertentu, ada baiknya kita melihat seseorang di level manusia. Podo wonge, sama-sama manusianya. Lepaskan dari semua atribusi tadi. Dia orang mana, kelompoknya apa, pernah bersalah apa tidak padaku, dan seterusnya. Itu forgiveness. Maafkan di level manusia.
Oke, jadi ada 6 level pemaafan. Terus, kalau tadi kan orang yang disalahi, sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa. Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah itu kan menyesal. Kok begini ya situasinya? Kok aku tadi melakukan itulah, harusnya nggak saya lakukan, kok tak lakukan? Nah itu kita kan menyesal, terus diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau nggak percaya kamu coba bohong. Itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility. Tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi saya ganti kalau punya. Ya, kalau punya, kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini enggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu kan semakin berat itu kan kamu di luar. Wah iya ya tadi bohong sama dosennya, ngapain gitu aja. Wong nyontek nggak nyontek paling nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility, tanggung jawab. Nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Dahlah aku tidak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab, tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi Pak, saya menyesal, itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel toh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak dipulihkan. Dinasehati, diputihkan lagi, diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan kayak gitu lagi, dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan, itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan, siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal. Lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi. Setelah memaafkan dirinya sendiri,
maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau nggak mengalami 4 ini bisa enggak Pak? Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif. Enggak ngefek, kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal. Oke, saya sisipi satu, ada teori dari Derrida. Teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu. Lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu enggak, itu berarti bukan memaafkan. Ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan, ya kan? Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh, itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga. Bersyarat. Atau pengakuan. Dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Nah, itu berarti bukan maaf beneran. Oke. Terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unconditional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi, forgive. Bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive, for itu kan untuk memberi, forgive, give itu memberi. Jadi maaf itu memberi. Tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta, apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi, tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional 1 halaman penuh. Itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran. Itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya tidak ada hubungannya dengan permintaan. Tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja maaf orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas, ya berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja. Nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida,
maaf yang paling tinggi, kalau bahasa apanya, maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya aforia. Aforia itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu. Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa. Anak kecil juga bisa. Tapi yang tidak termaafkan, itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya, itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, yang enggak ya enggak. Nah, itu belum utama, belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya, khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan. Itu Derrida. Oke, jadi ini teori terakhir. Biar ngajinya jadi ngaji beneran kayak kemarin. Iya. Ada ayatnya, enggak apa-apa, ada hadisnya. Itu di Muslim ada wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Kalau kamu oleh Allah dikasih karakter pemaaf, itu alamat kamu sedang dikasih atribut mulia oleh Allah. Jadi gembiralah kamu yang merasa, Pak, saya itu orangnya pemaaf loh Pak, diapain aja saya maafkan. Itu berarti kamu sedang ditambahi kemuliaan oleh Allah. Nah, iya. Oke, kan walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Itu sudah kita hafal ya, surat Asy-Syura. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada cerita dari ayat ini. Ada salah seorang imamnya Syiah namanya Musa Al-Kadzim, yang dia digelari Al-Kadzim karena ada hubungannya sama ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menyembunyikan, orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ceritanya suatu ketika Musa Kadzim ini wudu. Kalau zaman dulu wudu itu sama budaknya yang bawa cedok isinya air, airnya dituang dia wudu. Cuma budaknya ini tidak hati-hati. Airnya terlalu keras jatuh muncrat kena jubahnya. Musa Al-Kadzim mau marah sudah bangkit wong budak kok enggak hati-hati, dia mau marah. Begitu dia mau marah, budaknya baca ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Wah, dia tidak jadi marah. Terus dilanjutkan oleh budaknya, wal afina 'anin nas, yang memaafkan. Ya sudah, kamu saya maafkan. Begitu ditambahi kalimat yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah juga suka loh perbuatan baik. Oke, kalau gitu kamu tak bebaskan. Tidak jadi budak lagi, langsung 3. Jadi kalau kamu ketemu dosen yang sedang marah, bacain ayat ini, Pak, wal kadhiminal ghaidha. Enggak jadi marah toh. Kamu bolos enggak apa-apa. Wal afina 'anin nas, dimaafkan ya, Pak, gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, kasih nilai A ya, Pak. Pakai aja ayat ini. Kamu kurang pinter sih memanfaatkan ayat. Oke. Ya, itu 2 ayat yang lain silahkan dibaca. Wal ya'fu wal yasfahu dan seterusnya.
Itu kan Al-Quran menyindir. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah. Apa kamu tidak senang kalau Allah memaafkan? Itu kan jawabannya ya mesti senang. Demikian juga orang yang kamu maafkan. Dia pasti senang luar biasa. Maka maafkanlah. Oke. Nah, kalau ini ayat-ayat para sastrawan dan filosof. Ya, itu Gandhi tadi saya sebut. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan itu adalah karakternya orang yang kuat. Jadi kalau silahkan introspeksi, kalian mudah memaafkan apa enggak? Kalau sukar memaafkan itu tanda-tanda kalian lemah. Yang atas itu Thomas Sas. Thomas Sas bilang, the stupid neither forgive nor forget. The naive forgive and forget. The wise forgive but do not forget. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan. Juga jangan jadi orang naif. Orang naif itu bisa memaafkan tapi terus lupa, melupakan. Akhirnya dia dibohongi terus, disakiti terus. Naif itu namanya. Jadilah orang bijaksana. Iya, saya maafkan tapi saya tidak lupa. Semuanya diambil pelajaran. Biar nggak ketipu lagi, biar nggak disalahi lagi. Itu namanya the wise. Jangan jadi stupid, jangan jadi naif. Jadilah wise. Bisa memaafkan, tapi juga pinter. Alexander Pope, sastrawan. To err is human, to forgive divine. Khilaf, salah itu manusiawi. Tapi memaafkan itu ilahi. Karakternya, divine. Ketuhanan. Karena sifat-sifat Tuhan kan banyak yang konotasinya memaafkan. Ghafur, al-afu, dan lain-lain. Terus yang bawah hitam itu Gibran. Jangan mudah marah, jangan mudah balas dendam. Kalau prinsipnya an eye for an eye and the whole world would be blind. Kalau prinsipnya mata dibalas mata, maka seluruh dunia manusia akan buta. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah keliru. Kalau dasar perbuatan kita adalah balas-membalas, rusak dunia ini. Kalau mata dibalas mata, ya kita semua akan buta. Jadi jangan eyes for eyes. Meskipun saya bilang tadi eyes for eyes itu ya adil sih paradigmanya. Cuma kalau semua menuntut keadilan eyes for eyes, the whole world would be blind. Dunia ini akan buta. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. Martin Luther King Jr. Memaafkan itu bukan perilaku kadang-kadang okasional, perilaku insidental, tapi permanent attitude. Maka harus dilatih jadi watak. Latihan terus. Biar kita bisa jadi pribadi yang mudah memaafkan. Terakhir C.S. Lewis, sastrawan Inggris. Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Setiap orang bilang memaafkan itu indah, gagasan yang bagus, sampai mereka sendiri harus memaafkan. Maksudnya apa? Kalau dibahas gini ya memang enak. Coba dipraktekkan, katanya Lewis. Kalau diomongkan gini sih santai, tapi begitu kita sendiri yang harus memaafkan, jangan salah. Berat, makanya butuh orang-orang yang kuat. Diceramahkan gini enak. Mungkin saya sendiri juga mungkin dalam hal tertentu kadang susah memaafkan. Maka diingatkan oleh Lewis, iyalah diskusi tentang pemaafan, lovely idea, gagasan yang indah, menyenangkan. Coba besok kalau ngalami sendiri, bisa enggak memaafkan? Nah, itu sindirannya Lewis. Karena memang yang bisa memaafkan hanya orang-orang yang kuat.
Oke, alhamdulillah. Kita sudah selesai di sesi pemaafan. Bulan Juli kita selesai. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan membahas para tokoh nasional. Kelihatannya Agustus itu ada 5 Rabu. Dan Rabu yang tengah itu pas tirakatan, tanggal 16. Saya tidak tahu kalau di sini ada acara tirakatan atau tidak. Kalau tidak ya kita masuk. Minggu pertama rencana saya kita akan ngomong tentang guru bangsa. Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya. Minggu kedua kita akan ngomong Tan Malaka. Kemudian minggu ketiga itu yang saya sebut tirakatan. Kita akan tirakatan. Temanya keindonesiaan. Nanti kita lihat ngomong apa. Tidak usah terlalu berat waktunya tirakatan. Judulnya keindonesiaan aja minggu ketiga. Sambil menunggu detik-detik proklamasi. Karena hari ini banyak orang yang masih bingung. Jadi Indonesia itu yang kayak gimana? Nah, nanti kita lihat ya pelan-pelan. Kira-kira yang disebut identitas Indonesia itu yang bagaimana? Minggu ketiga. Minggu keempat, saya ingin mengulang Soekarno, cuma bukan marhenisme, bukan kemerdekaan, tapi pandangannya Soekarno tentang Islam. Minggu keempat. Karena Soekarno punya beberapa gagasan, beberapa pandangan tentang Islam yang khas, yang layak kita angkat hari ini. Kemudian terakhir minggu kelima kita akan ngomong pasangannya Soekarno, Muhammad Hatta. Jadi pas ya 5, Cokroaminoto, Tan Malaka, tirakatan, kemudian Soekarno tentang Islam dan Muhammad Hatta. Itu pertemuan kita di bulan Agustus. Semoga tidak ada halangan. Kita sama-sama diberi sehat terus. Semangat belajarnya tidak berhenti-berhenti. Biar wawasannya tambah luas. Biar tidak sibuk oleh hal-hal yang tidak penting. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.